Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi bersama kita Sonjet di sini, guys. Sonjet Teknik dan Logika. Jadi kita akan sedikit mereview. Ini adalah bangunan 4x10, dimana void terjunnya ukuran 2x4. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa hadir di sini kembali. Ini bangunan yang kita konsep dari awal, termasuk penempatan bangunan, pemilihan material karena dari bentuk geografis, lalu penempatan LMB dan arah void itu sendiri posisinya. Ini menggunakan bangunan spandek yang di bawah lantai dasarnya adalah batako. Selebihnya spandek dan styrofoam 3 cm, lalu bagian dalam adalah lapis papan. Halo bro, ini video singkat daripada proses pengecekan kita terhadap pekerjaan kita beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun. Kebetulan bangunan ini pengecekan sekaligus perawatan dan evaluasi berkala terhadap pekerjaan-pekerjaan kita lakukan untuk daya lebih maksimal. Di bangunan ini juga sedikit memberikan kekecewaan. Pada waktu itu kita on perdana tanpa reaksi. Kemungkinan hanya ada 1-2 ekor saja yang menjadi dasar kita untuk melakukan proses penyetingan terhadap audio atau suara yang kita gunakan. Kebetulan bangunan ini juga 1 tahun lebih ini menggunakan suara panggil daripada Black Jet dan suara inap, yaitu inap top 9. Alhamdulillah reaksi yang terlihat ini setelah kita melakukan upgrade atau rolling terhadap suara yang ada pada bangunan ini. Dan sekarang kita menggunakan suara-suara yang menurut kita bisa meningkatkan perkembangannya, terutama inap BJX itu sendiri. Daripada proses evaluasi yang kita lakukan terhadap bangunan ini, sedikit penjelasan. Bangunan ini dengan void 2x4, bisa kawan-kawan lihat 2x4, dan posisi lar serta posisi Twitter tarik dan Twitter lar tidak jauh berbeda dengan pekerjaan kita sebelumnya. Evaluasi yang kita lakukan pada bangunan ini yaitu melakukan penyemprotan kembali cairan pembersih sirip, mengingat sedikit masih berbau untuk siripnya, khusus daya getah pada sirip ini sendiri. Kebetulan konsep yang ada pada bangunan ini tidak jauh dengan pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya, termasuk Twitter, kemudian sekat arus terbang dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan bisa cek di beberapa video kita sebelumnya, ukuran 4x10, ada juga yang lainnya. Dan di sini juga kita melakukan penyemprotan pembersih sirip kembali. Terlihat juga daya getahnya masih agak lumayan. Dan sistem yang kita lakukan pada bangunan ini, terutama area sirip, kebetulan siripnya sedikit licin, jadi kita bantu menggunakan sistem les. Nah, mungkin kawan-kawan bisa lihat ini ada beberapa daripada penampakan yang ada, dan sedikit ada getah-getah yang masih berwarna merah dan sangat tinggi sekali baunya. Daripada proses pengecekan singkat kita ini dan beberapa evaluasi yang kita lakukan, terutama untuk sistem kualitas siripnya, sudah 1 tahun lebih, jadi kita lakukan penyemprotan kembali. Dan untuk sistem rolling suara kita lakukan kembali juga
dengan harapan bisa lebih maksimal, terutama untuk daya inap. Jadi di bangunan ini kita menggunakan rolling suara dengan inap BJX. Kemudian untuk reaksi panggil atau suara panggil yang kita pakai di sini adalah dengan proses tahap pencarian reaksi, yaitu ada beberapa suara yang kita uji atau kita tes secara langsung dan akan memilih yang lebih dominan. Dan sangat alhamdulillah dan luar biasa sekali, hal-hal yang seperti ini yang menurut saya harus kita jelaskan kepada yang punya bangunan, bahwa sistem daripada reproduksi itu memiliki tahapan-tahapan yang harus kita pahami. Artinya tidak hanya semata-mata kita mengejar reaksi pada LMB. Yang sering saya katakan, burung akan main kalau sudah musimnya, musim anakan, dan burung akan sepi juga kalau sudah waktu reproduksinya. Untuk beberapa penampakan baik sekat, Twitter dan sebagainya, saya katakan di sini pekerjaan dari proses yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang sebelumnya. Sistem adopsi yang kita lakukan dengan bangunan yang saya kerjakan, konsepnya tidak hampir kurang lebih di bangunan 4x8, 4x10, 4x12, 4x16. Semuanya sama, hanya saja berbeda komposisi daripada Twitter inap itu sendiri. Dan alhamdulillah dan luar biasa, di bangunan ini juga sudah ada beberapa generasi yang saya artikan generasi kedua lah daripada proses generasi kedua bahkan atau generasi ketiga yang sudah awal membuat sarang. Alhamdulillah sedikit konsisten daripada yang punya bangunan untuk lebih menerima proses apa adanya seperti ini. Nah, ini beberapa media alat bantu yang kita pakai, terutama sistem les yang kita pakai untuk membantu atau pijakan anakan burung di area sirip. Demikian video singkat dari saya, hasil dari pengecekan beberapa pekerjaan kita sekaligus melakukan evaluasi. Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil daripada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.